Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minggu lalu kegiatan berdoa sudah dipimpin oleh Nasita. Sekarang gantian ya. Silakan untuk Dede memimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dede. Ya, Bu. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Dede Rosita, Ibu. Hana Salsabila, Ibu. Meira Ruli Zahra, Ibu. Nasita Fitri Yadira, Ibu. Larasati Sarah Bintang. Ibu. Hadir semua ya. Ya, Bu. Pada kita di sini bagus. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mampu menguraikan informasi yang disajikan, informasi teks ceramah. Kemudian yang kedua, mampu menyimpulkan informasi yang disajikan. Dan yang ketiga, mampu merumuskan bagian yang penting dari teks ceramah. Anak minggu lalu kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ibu. Baik, Nasita silakan. Teks eksplanasi itu teks yang berisi penjelasan. Nah, iya bagus ya Nasita. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa alam ataupun fenomena sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Baik, tadi kita sudah membicarakan apa itu teks eksplanasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks ceramah. Sebelumnya ada yang sudah tahu teks ceramah itu apa? Saya, Bu. Baik, Dede silakan apa itu? Ini teks ceramah itu teks yang berisi penyampaian suatu informasi. Ya betul, bagus Dede. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai teks ceramah ya. Langsung saja. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan umum, informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Kemudian di sini ada karakteristik teks ceramah. Ada segi fisik dan segi isi. Yang pertama, segi fisik memiliki struktur yang lengkap terdiri dari pendahuluan, kemudian isi dan penutup. Pendahuluan ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Kemudian isi berisi paparan dari penceramah atau materi yang disampaikan dan penutup berisi simpulan, permintaan maaf dan salam. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami pendengar, dan yang ketiga, bahasa yang digunakan santun dan persuasif. Dari segi isinya, yang pertama, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada, kemudian jelas dan sesuai fakta, dan isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Nah, ini ada perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Yang pertama itu ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ceramah ini disampaikan oleh pakarnya atau yang sudah ahli di bidangnya. Sementara itu, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif atau ajakan untuk
berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kemudian ada unsur-unsur teks ceramah. Yang pertama, penceramah atau pembicara. Nah, penceramah ini adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Kemudian yang kedua, pendengar. Pendengar ini merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja dan tidak terbatas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, materi ceramah. Materi ceramah ini berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya sebagai bahan nasihat dan refleksi kepada pendengar. Kemudian yang terakhir ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini ada beberapa ya. Yang pertama, impromptu atau metode ceramah tanpa persiapan. Yang kedua, menghafal, yaitu dilakukan dengan persiapan kemudian menghafalnya. Yang ketiga adalah membaca naskah, yaitu melakukan ceramah dengan naskah lengkap. Nah, membaca naskah ini biasanya dilakukan pada kegiatan pidato kenegaraan atau pidato sambutan dari peringatan Hari Nasional. Dan yang keempat ada ekstemporan, yaitu metode ceramah dengan menuliskan pokok-pokok penting sebagai catatan pengingat. Nah, baik, penjelasan Ibu sampai sini cukup jelas? Jelas. Jika sudah jelas, di sini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, ini soal-soalnya berhubungan dengan materi tadi. Gampang kok soalnya. Nanti kalian isi yang nomor 1 ini dicoret aja ya. Ya Bu, maksudnya di pinggiran ya. Silakan diisi. Nanti yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya boleh nyontek ya. Ya Bu.
Iya, nomor absen. Nomor absen. Sudah, Bu. Silakan yang sudah kumpulkan. Bukan duduk kerja. Ibu periksa dulu ya. Baik. Baik, ada yang berani membacakan teks ceramahnya? Saya, Bu. Baik, silakan Meira. Nanti setelah membacakan, saya sebutkan juga informasi yang silakan Meira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta sampailah kepada kita selaku umatnya. Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting, baik untuk kehidupan pribadi ataupun bagi keluarga, bangsa, serta negara. Namun, yang disayangkan adalah tidak semua orang dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi. Tentunya Anda tahu bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sulit untuk dapat mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses yang memadai. Untuk itu, bagi kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk menggapai cita-cita. Selain itu, pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan, sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan. Untuk itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
kesempatan pendidikan karena banyak saudara kita di daerah yang terpencil itu masih sulit untuk mendapatkan pendidikan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Mira. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Jika sudah paham dan jelas dari pemahaman dari penjelasan Ibu tadi, sekarang waktunya juga sudah hampir habis ya. Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Baik, karena tadi kegiatan berdoa sudah dipimpin oleh Dede, sekarang Hana silahkan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran atau baiknya untuk berdoa bagi percayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan pelajaran hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.